Xiao Yan, yang muncul di depan pandangan pelindung Wu, memiliki wajah yang penuh dengan keganasan yang kuat. Ada sedikit bekas darah di sudut mulutnya, dan pakaiannya compang-camping. Sekilas, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, badai api yang menyapu sebelumnya telah menyebabkan dia menderita beberapa luka. Tentu saja, luka-luka kecil ini bahkan tidak pantas disebutkan jika dibandingkan dengan kelompok Tianxi. Tubuh pelindung Wu menegang di hadapan suara yang padat itu. Ekspresinya menjadi jauh lebih putih. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat yang muncul di tangan di lehernya. Jika niat membunuh di mata Xiao Yan naik, kemungkinan pelindung Wu akan segera mati di tangannya. Tangan kiri Xiao Yan menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Matanya tidak mengandung emosi sedikit pun saat mereka menatap pelindung Wu. Pelindung Wu dari aula jiwa ini telah menunjukkan kekuatan ganas di Gunung Awan Berkabut di Kekaisaran Jiama saat itu dan bahkan telah menangkap Yao Lao di depan mata Xiao Yan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dia akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan dalam kondisi yang paling menyedihkan. Dulu, apakah kamu membayangkan bahwa kamu akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Namun, senyuman itu berbahaya. Suara lembutnya menyebabkan hawa dingin meningkat di hati pelindung Wu. Jika kamu membunuhku, Hall of Souls pasti akan menyulitkanmu untuk bertahan hidup di wilayah dataran tengah. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa Hall of Souls saya bukanlah lembah sungai es. Pelindung Wu dengan paksa menahan hawa dingin di dalam hatinya. Dia mengeraskan mulutnya dan mengancamnya dengan suara yang dalam. Mata Xiao Yan melirik sebelum dia dengan acuh tak acuh tertawa. Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindung Wu ketika dia mendengar tawa ini. Sebelum dia bisa berjuang, nyala api yang panas dan tak terlihat melonjak dari telapak tangan Xiao Yan dan dengan cepat membungkusnya. Ah! Api tak terlihat baru saja melakukan kontak dengan tubuh pelindung Wu ketika dia tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang tajam dan menyedihkan. Efek khusus membakar jiwa dari api hati yang jatuh sangat menyakitkan seperti siksaan bagi pelindung Wu saat ini, yang tidak lagi memiliki perlindungan dari kabut hitam misterius itu. Pekikan tajam yang menyedihkan bergema di langit. Setelah itu menyebar ke seluruh kota Ye. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya diam-diam menelan seteguk air liur. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar pekikan menyedihkan pelindung Wu. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat pelindung Wu yang menjadi lamban dalam nyala api. Dia hanya menjentikkan jarinya seperti jiwa pelindung Wu tentang pencar dan menyedot api ke tubuhnya. Pada saat ini, kepala pelindung Wu terkulai. Auranya sangat lemah. Gelombang rasa sakit yang membakar yang dipancarkan dari dalam jiwanya menyebabkan tubuhnya bergerak tanpa sadar. Apakah itu sangat menyakitkan? Xiao Yan melihat pelindung Wu yang sangat lelah. Tangannya membungkus leher pelindung Wu, meningkatkan kekuatannya. Ekspresi buas sekali lagi muncul di wajah mudanya. Kepahitan yang diderita guru di aula jiwa kemungkinan 10.000 kali lebih besar dari ini. Oleh karena itu, adalah hal yang benar jika jiwa Anda benar-benar tersebar. Tubuh pelindung Wu bergerak-gerak. Setelah dibakar oleh api hati jatuh ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia melebarkan mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Jika seseorang menggambarkan emosinya saat ini, itu akan menjadi semacam penyesalan. Penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen. Sebaliknya, penyesalannya adalah karena dia tidak membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat itu. Xiao Yan saat itu seperti mata semut. Satu tamparan dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Itu karena semua faktor saat itu yang mengakibatkan situasi saat ini. Tepuk tangan. Suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar dari langit. Mata Xiao Yan mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat Tian Huo Zunse yang tersenyum dan wajah suram Tian Shuangzi di seberangnya. Ini tidak terduga, bahkan diriku yang dulu telah salah perhitungan kali ini, Tian Shuangzi perlahan berbicara. Matanya suram saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan melirik Tian Shuangzi.
Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan dipancarkan dari tubuhnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa api tiga misterius api telah mencapai batas waktu. Xiao Yan dengan cepat mengambil beberapa pil obat, yang memulihkan Douki, dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baru kemudian wajah putih pucatnya tampak sedikit lebih baik. Kemampuanmu untuk mengalahkan kelompok Tianxi dengan mengandalkan kekuatan Dou Zong bintang 2 MU telah melebihi ekspektasi diriku yang dulu. Sayangnya, lembah sungai es saya tidak akan membiarkan kesalahan apapun kali ini. Tian Shuangzi berbicara dengan pelan. Mata Xiao Yan menyipit saat mendengar kata-katanya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan boneka iblis bumi yang jaraknya dekat bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia berjaga di sampingnya. Pada saat ini, kondisi Xiao Yan secara bertahap melemah. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang jika musuh kuat lainnya muncul. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi muda. Kamu tidak akan bisa bertindak hari ini. Tian Huo Zunze mengangkat matanya. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, kamu harus istirahat dulu. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Tian Shuangzi. Kondisinya saat ini tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Jika orang tua itu menyerangnya, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak akan bisa bertahan selama 5 pertukaran. Beristirahat? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari Hall of Soul saya dapat ditangkap secara acak? Suara acuh tak acuh perlahan bergema di langit seperti raungan menggelegar tepat ketika Xiao Yan hendak berbalik dan mundur, menyebabkan banyak orang menjadi terkejut. Setelah suara acuh tak acuh ini terdengar, orang bisa melihat penghalang udara dingin, yang mengelilingi kota Ye, mulai bergetar. Segera, udara dingin itu dengan paksa terkoyak. Kabut hitam melonjak dari segala arah. Setelah itu bertahan di langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hitam melonjak sebelum perlahan memudar beberapa saat kemudian. 10 sosok terungkap di bawahnya. Aura dari 10 sosok ini semuanya cukup kuat, terutama untuk sosok yang berada di posisi pemimpin. Dia adalah seorang pria tua berjubah hitam, berambut biru. Bahkan tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya. Namun, seluruh area ini bergetar hebat saat dia muncul. Dou Zun dari Hall of Souls. Gelombang keributan tiba-tiba meletus di dalam kota Ye ketika 10 sosok itu muncul. Cukup banyak orang yang menunjukkan wajah kusam. Kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini. Para ahli yang hampir tidak akan pernah dilihat orang mengungkapkan diri mereka satu persatu. Tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba menegang saat kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak berharap orang-orang dari aula jiwa hadir di sini saat ini. Ekspresi Tian Huo Zunze juga sedikit berubah saat ini. Matanya menatap tajam ke pria tua berambut biru itu. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia jelas bisa merasakannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari Tian Shuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Dou Zun. Hari ini, situasinya menjadi lebih buruk. Dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan dan Tian Huo Zunze, wajah Tian Shuangzi menunjukkan senyuman pada saat ini. Dia melirik ekspresi Tian Huo Zunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Dia menanggupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa, "Keke, sebenarnya King Hai Zunze." Tidak terduga bahwa masalah ini bahkan membuat khawatir orang hebat seperti Anda. Tian Shuangzi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Pria tua berambut biru, yang dipanggil sebagai King Hai, menangkupkan tangannya ke Tian Shuangzi. Dia berkata dengan senyum tipis, "Saya baru saja menerima pesan yang mendesak. Diri mulia ini secara kebetulan memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas. Saya jadi penasaran setelah menerima pesan. Yang terhormat penatua King Hai, cepat tangkap Xiao Yan. Dia adalah seseorang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala balai untuk ditangkap."
Pelindung yang dicengkeram di tangan Xiao Yan, juga tampaknya telah mendapatkan kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai. Raungan serak dan rendah berteriak dari tenggorokannya dengan sekuat tenaga. Mata Xiao Yan menjadi dingin. Api yang tak terlihat melonjak dan melilit pelindung. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan pelindung ke dalamnya dengan teriakannya yang menyedihkan. Jari Xiao Yan kemudian mengusap mulut botol dan membentuk segel api. Xiao Yan melemparkan botol giok itu ke cincin penyimpanannya. Matanya sedingin es saat dia melihat kelompok King Hai di kejauhan. Mata King Hai yang kacau sedikit menyipit saat melihat bahwa Xiao Yan telah menyegel pelindung di depan matanya sendiri. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya, "Kamu adalah Xiao Yan itu?" Xiao Yan tidak membalas kata-katanya. Dia menggeser kakinya dan memindahkan dirinya ke belakang boneka iblis bumi. "Keke, sungguh tak terduga, kamu berani untuk menyombongkan diri meski menjadi target dari Hall of Souls. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk." King Hai tertawa saat melihat Xiao Yan tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak malas, "Lepaskan orang itu. Anda juga harus melakukan perjalanan ke aula jiwa dengan diri yang mulia ini." Wajah Tianhuo Zunze tenggelam saat mendengar kata-kata King Hai. Tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tian Shuangzi di depannya mengikuti dari belakang. Dia muncul seperti bayangan Tianhuo Zunze, menahannya pada saat bersamaan. "Nyah!" Ekspresi Tianhuo Zunze suram saat dia berteriak dengan dingin. "Keke, saya tidak akan keberatan melakukannya jika Anda memiliki kemampuan." Tian Shuangzi sedikit tertawa. Setelah itu, dia berkata kepada King Hai Zunze, "Orang ini juga merupakan teman dari Xiao Yan. Namun, Anda bisa menyerahkannya kepada saya yang lama. Anda bisa fokus menangkap bocah itu." Mata keruh King Hai menyapu Tianhuo Zunze. Kejutan melintas di antara mereka. Segera, dia mengangguk dan tertawa, "Kalau begitu, saya akan merepotkanmu. Diri mulia ini akan datang dan membantu Anda setelah menangkap Xiao Yan." Tian Shuangzi mengangguk sambil menyeringai. Dia menatap Tianhuo Zunze di seberangnya, yang wajahnya suram. Senyum lebat melintas di mata Tian Shuangzi. King Hai mengalihkan pandangannya dari Tianhuo Zunze. Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiao Yan. Dengan senyuman tipis, dia dengan lembut menekan kakinya ke udara kosong dan ruang di depannya dengan cepat menjadi terdistorsi. Tindakan King Hai ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, ekspresi gila melintas di matanya saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali saat ruang di depannya menjadi terdistorsi. Segera, tubuh King Hai Zunze muncul. Sebuah tangan keriput terkepal dan ruang di sekitar Xiao Yan langsung mengeras, mengunci Xiao Yan di tempatnya. Ruang yang dipadatkan ini adalah sesuatu yang Xiao Yan secara alami dapat hindari jika dia berada dalam kondisi puncaknya. Namun, setelah menggunakan api langit 3 perubahan misterius, dia berada di saat terlemahnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Anak kecil, tidak ada satu orang pun yang diinginkan Hall of Soul saya tetapi tidak dapat memperoleh. Wajah King Hai tersenyum saat dia perlahan melangkah di udara kosong. Dia berjalan menuju Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Ekspresi gila di mata Xiao Yan semakin padat saat dia melihat tangan itu mendekat. Beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya mulai bergabung dengan cepat. Tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai bagian atas kepala Xiao Yan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang lebih kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan tubuh King Hai menunjukkan beberapa tanda kelesuan saat ini. Ruang memadat sebagai sosok elegan, berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiao Yan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang menusuk tulang bergema di langit. "Luka dia adalah kematianmu."
Senyuman di wajah King Hai, yang dipenuhi dengan kemalasan, tiba-tiba berubah saat sosok halus, anggun, dan berpakaian putih itu muncul. Dia menarik tangannya dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergetar. Dia melarikan diri dari ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, dia dengan cepat mundur. "Kamu siapa? Anda berani campur tangan dalam urusan Hall of Soul saya?" Teriakan marah keluar dari mulut King Hai saat dia mundur. Ruang yang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok berpakaian putih itu dengan jelas muncul di depan mata semua orang. Wanita itu mengenakan gaun putih. Melihat dari kejauhan, dia menunjukkan sikap yang sangat halus. Rambut putih salju panjangnya jatuh ke pantatnya yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut seputih saljunya terbawa angin, tampil elegan dan memikat. Karena posisinya, banyak orang tidak dapat melihat penampilan persis wanita ini. Namun, dari pinggangnya yang bugar dan halus, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Xiao Yan tentu saja tidak akan menganggap sosok ini asing. Siapa lagi orang ini selain dokter peri kecil? Apakah kamu berhasil? Xiao Yan tercengang saat melihat ke arah dokter peri kecil, yang muncul tepat pada waktunya. Dia akhirnya bertanya karena terkejut. Dokter peri kecil menoleh. Dia mengungkapkan senyumnya yang indah saat matanya yang indah menatap Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan mengerutkan bibirnya menjadi lengkungan yang mempesona. Setelah itu, matanya tiba-tiba menyadari sisa-sisa darah yang masih tertinggal di sudut mulut Xiao Yan. Segera, hawa dingin ditambahkan ke busurnya. Dia dengan lembut bertanya, "Apakah dia yang melukaimu?" "Bersantai. Orang yang melukaiku menderita cedera yang 10 kali lebih serius dari cedera saya." Xiao Yan tersenyum. Matanya dengan hati-hati mengukur dokter peri kecil di depannya, dan dia menemukan bahwa dia tidak lagi dapat mendeteksi kekuatan tepat pihak lain. Pada saat ini, perasaan yang diberikan dokter peri kecil padanya seperti danau yang sunyi dan tak terduga yang tidak memungkinkan seseorang untuk melihat dasarnya. "Kekuatanmu. Anda telah melanggar kelas Dousun?" Suara Xiao Yan mengandung kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dokter peri kecil sedikit tersenyum dan mengangguk. Dia saat ini merasa sangat sehat. Tubuh racun yang menyedihkan, yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun, jatuh di bawah kendalinya ketika racun Duan terbentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang racun tubuhnya yang secara tidak sengaja meletus dan menyebabkan kematian. Tubuh racun yang menyedihkan tidak lagi menjadi pedang bermata dua. Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan. "Kamu juga bersekongkol dengan Xiao Yan?" Ekspresi King Hai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiao Yan berbicara dengan gembira dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil akhirnya menoleh perlahan setelah mendengar tangisan King Hai. Mata cantiknya menyapu dirinya. Setelah itu, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. "Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Souls dan Xiao Yan saya. Harap pikirkan 2 kali sebelum berpartisipasi. Jika tidak, kamu mungkin berakhir dengan menyinggung faksi yang kamu tidak mampu menyinggung hanya untuk keuntungan sesaat." King Hai dengan serius berteriak. Ekspresi marah melintas di mata King Hai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain memperkuat ruang dengan tangan kosongnya, sepertinya kekuatan orang lain sedikit lebih kuat darinya. Namun, dia tidak tahu apakah dia telah melangkah menjadi bintang 3 Dousun. Bagaimana mungkin begitu banyak ahli yang membantu bocah ini? 2 Dousun. Bahkan Hall of Soul saya tidak bisa menganggap enteng ini. Hati King Hai agak khawatir dan tidak pasti saat tatapannya menyapu Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana Xiao Yan bisa membuat 2 elit Dousuns menjadi pengawalnya, mengingat dia lahir di tepi benua. Hall of Souls. Aku belum pernah mendengarnya, bahkan jika aku pernah, itu bahkan tidak sepenting sehelai rambutnya. Dokter peri kecil hanya tersenyum dan menjawab di hadapan ancaman King Hai. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar ini.
Tampaknya King Hai akan melompat-lompat. Kata-kata ini terlalu mengejutkan. Seperti yang diharapkan, kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika ekspresi King Hai berubah suram. Cahaya berwarna biru berkedip-kedip di tangannya yang keriput seperti cakar elang. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara yang padat, "Kalau begitu, izinkan diri yang mulia ini untuk menguji apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini." Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. "Serahkan orang ini kepadaku untuk berurusan dengan." Setelah mendengar teriakan King Hai, 9 ahli lainnya dari aula jiwa, yang berdiri di langit tidak jauh, segera menanggapi secara serempak. Mereka perlahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiao Yan saat mereka mendekatinya. Aura ke-9 orang ini semuanya cukup kuat. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tian Shi, pemimpinnya, yang dipanggil Ganda, memiliki kekuatan bintang 7 Douzong. Yang lain sedikit lebih lemah, tapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiao Yan berada pada kondisi puncaknya, dia masih bisa melawan mereka. Namun, sepertinya akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini. Dokter peri kecil melirik sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut berwarna abu-abu dimuntahkan. Segera, itu menyebar bersama angin, berubah menjadi sekelompok kabut keabu-abuan. Secara kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiao Yan. Kabut berwarna abu-abu ini tidak tebal dan orang bisa melihat dengan baik melalui itu. Orang-orang di luar bisa dengan jelas melihat Xiao Yan, yang ada di dalamnya. Namun, tidak ada yang berani untuk maju karena siapapun yang mengetahui barang-barang mereka dapat mengetahui bahwa kabut berwarna abu-abu biasa ini mengandung racun yang sangat mematikan. Kelompok 9 orang ganda itu memandang kabut berwarna abu-abu. Setelah itu, mereka saling berhadapan. Mereka bisa mengendus semacam perasaan berbahaya di dalam kabut. "Kamu," sebuah kesuraman melintas di mata Ganda. Tatapannya beralih ke temannya. Dia menunjukkan jarinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi pria berpakaian hitam berubah sedikit saat mendengar ini. Namun, di bawah wajah Ganda yang gelap dan suram, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan memanggil Douki di dalam tubuhnya. Douki melilit tubuhnya sebelum dia dengan hati-hati melakukan kontak dengan kabut berwarna abu-abu. Desis mendesis. Douki di tubuh pria berpakaian hitam baru saja melakukan kontak dengan kabut abu-abu ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Warna keabu-abuan melonjak ke wajahnya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah merasakan perubahan ini, pria berpakaian hitam itu buru-buru mundur dengan ngeri. Setelah itu, dia duduk di langit dan mengedarkan doukinya untuk mengeluarkan racun. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda langsung berubah. Teror melintas di mata mereka ketika mereka melihat kabut abu-abu ini. Melihat bahwa orang-orang ini tidak berdaya, dokter peri kecil akhirnya tersenyum tipis. Mata cantiknya beralih ke King Hai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya. Orang tua ini sedang berpikir untuk menangkap Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Saya juga berpikir untuk menguji seberapa kuat sebenarnya seorang elit Douzun. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Dokter peri kecil tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura berwarna abu-abu bertahan di jari-jarinya yang panjang. Bahkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit riak sementara douki abu-abu mengalir. Ekspresi King Hai menegang saat melihat ini. Segera, keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Dia memimpin untuk tampil di depan dokter peri kecil. Tangannya yang keriput seperti cakar elang karena membawa riak spasial yang kuat dan meraih leher panjang dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan tajam King Hai. Douki abu-abu yang tersisa di tangannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu, jari-jarinya yang panjang menekan langit yang kosong, dan dia menekannya ke tubuh King Hai dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi King Hai berubah sedikit ketika dia menghadapi douki abu-abu di tangan dokter peri kecil.
Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya ketika douki abu-abu itu bergegas. Bang! Cahaya berwarna biru melonjak di tangan King Hai. Setelah itu membawa kekuatan spasial yang beriak saat tinjunya dengan keras menabrak tangan dokter peri kecil. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial hitam gelap terbuka di langit. Tubuh cantik dokter peri kecil bergetar sementara King Hai mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. King Hai menstabilkan tubuhnya. Namun, ekspresinya sangat jelek. Douki yang luas dan mungkin di dalam tubuhnya melonjak. Setelah itu, diaglomerasi di telapak tangannya. Sesaat kemudian, dia bisa mendengar suara mendesis. 3 pilar darah kecil keluar dari telapak tangannya. Bau darah meresap ke dalam pilar darah. Jenis uap racun apa yang ada di tangan wanita ini? Apakah ini menakutkan? Ekspresi terkejut melintas di mata King Hai setelah memaksakan racun yang telah menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan racun yang mematikan. Dokter peri kecil tidak mengejar setelah memaksa King Hai kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekelilingnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tianhuo Zunze juga muncul saat ini. Xiao Yan terluka. Kami kalah jumlah dan seharusnya tidak terus terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tianhuo Zunze berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Tempat seperti ini memang tidak cocok untuk tinggal lama-lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiao Yan dan pergi. Tianhuo Zunze memandangi udara dingin yang menyebar di langit dan berbicara. Tianhuo Zunze tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia dengan keras mengayunkan tinjunya. Bang! Pukulan itu menabrak kabut dingin dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar. Kabut dingin yang tebal dengan cepat menipis. King Hai Zunze, serang. Jangan biarkan mereka kabur. Tian Shuangzi juga mengerti maksud kelompok Xiao Yan setelah melihat ini. Ekspresinya menjadi dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan besar untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiao Yan berhasil melarikan diri pada akhirnya? King Hai mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu bahkan tanpa Tian Shuangzi membuka mulutnya. Keduanya berkedip, berubah menjadi bayangan cahaya saat mereka dengan kejam bergegas ke Tianhuo Zunze di bawah, membawa kekuatan spasial yang perkasa. Ci! Kedua sosok itu baru saja bergegas keluar ketika dokter peri kecil melesat keluar dari bawah Tianhuo Zunze. Dia melambaikan tangannya dan uap racun abu-abu menyebar. Karena mereka takut akan keampuhan racun ini, baik Tian Shuangzi dan King Hai hanya bisa buru-buru menghentikan tubuh mereka. Tianhuo Zunze sekali lagi melayangkan pukulan tanpa ampun sementara kedua sosok itu berhenti. Setelah melontarkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang menembus langit akhirnya menampakkan sebuah terowongan. Kegembiraan muncul di mata Tianhuo Zunze saat melihat ini. Dia menarik Xiao Yan ke arahnya saat dia berteriak kepada dokter peri kecil di belakangnya, "Ayo pergi." Tangisan Tianhuo Zunze baru saja terdengar ketika dia meraih Xiao Yan dan memimpin untuk bergegas melalui terowongan yang muncul di penghalang udara dingin. Namun, tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi. Riak spasial yang padat menyebar darinya. Tidak terduga bahwa tubuh racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Saya salah hitung. Desahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Tahta es samar-samar muncul dari luar angkasa. Ada sosok berjubah putih di singgasana yang perlahan berdiri. Udara dingin melonjak di sekitar mereka.